Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnas Nening Maulida dengan NPM 240010037. Di sini saya akan melakukan pembuatan video tentang pembuatan dan pemeriksaan hapusan darah. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada mikroskop, lalu ada slide hapusan darah, minyak emersi, lalu ada alkohol ether, kemudian ada kertas tisu, lembar diferensial sel darah, lalu ada atlas sel darah dan sarung tangan. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Selanjutnya menggunakan sarung tangan atau gloves. Selanjutnya identifikasi pasien meliputi nama, tanggal, rekam medis, umur, dan jenis kelamin, serta beri penanda atau identitas pada gelasai menggunakan pensil lilin sebelum melakukan prosedur. Letakkan slide di atas meja, lalu teteskan setetes darah pada kaca objek kira-kira 2 cm dari ujung kaca objek. Lalu tempatkan bagian ujung kaca objek yang lain sebagai spreader atau penyebar objek. Pada permukaan kaca objek pertama, pegang sudut 30 derajat sampai 45 derajat. Tarik slide penyebar menuju arah berlawanan sehingga darah akan menyebar ke seluruh permukaan. Selanjutnya keringkan kaca objek di suhu ruangan. Lalu lakukan fiksasi hapusan darah dengan metanol selama 5 menit dan buang kelebihan larutan. Lalu selanjutnya tuangkan larutan dimsa pada kaca objek. Lalu diamkan selama 20-30 menit dan buang sisa larutan dimsa. Selanjutnya bersihkan kaca objek dari sisa larutan dengan air keran. Lalu keringkan kaca objek di suhu ruang.
Selanjutnya, tempelkan label nama pasien pada daerah sisi tebal hapusan darah. Selanjutnya, lakukan evaluasi pada beberapa hal berikut, yaitu kita lihat kualitas slide-nya, kemudian dokumentasikan tanggal pembuatan dan nama operator. Selanjutnya, kembalikan spesimen ke kotak penyimpanan dan tempatkan semua slide dalam kotak. Lalu lepas dan buang sarung tangan. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Selanjutnya, kita akan memeriksa ketersediaan instrumen atau alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada sarung tangan, lalu ada sabun antiseptik, lalu ada spesimen darah, kemudian ada kaca objek, ada metanol, lalu cairan pewarna ginza, dan ada rak pewarnaan. Selanjutnya, kita cuci tangan secara menyeluruh dengan menggunakan sabun antiseptik, lalu kenakan sarung tangan. Lalu selanjutnya, identifikasi pasien meliputi nama, tanggal, rekam medis, umur, dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya, pegang kaca objek yang telah diberi label dan diwarnai dengan benar. Kemudian kita amati bagian tepi kaca objek dan tempatkan kaca objek pada meja mikroskop. Lalu periksa kaca objek sampai menemukan titik fokus dengan daya lensa objektif mulai dari perbesaran 10 kali. Lalu amati sediaan apus darah di bawah mikroskop untuk mengetahui distribusi sel dan pilih permulaan area. Area di mana sel darah merah berada hampir tidak saling bertemu. Selanjutnya, periksa kaca objek dengan daya lensa objektif 40 sampai menemukan fokus. Lalu setelah kita lihat dengan perbesaran 40, kita lakukan perbesaran dengan perbesaran 100. Dan jangan lupa untuk meneteskan minyak emersi terlebih dahulu. Lalu periksa kaca objek dengan daya lensa objektif 100 kali. Lalu atur makro dan mikrometer sampai menemukan fokus. Setelah itu kita identifikasi dan catat jenis sel leukosit sampai 100 sel menggunakan blood cell sheet. Lalu kita catat temuan tadi. Lalu kita catat temuan yang tadi kita temukan. Lalu kemudian tentukan nilai absolut setiap leukosit berdasarkan persentase dalam hitungan jenis. Lalu putar lensa objektif dari minyak emersi secara menyeluruh. Putar lensa objektif ke daya rendah 10 kali.
Kemudian ambil sediaan apus darah dari mikroskop dan bersihkan lensa objektif dari minyak emersi secara menyeluruh dengan alkohol ether. Lalu bersihkan apusan darah dengan alkohol ether dan letakkan di tempat penyimpanan yang tepat. Setelah itu, kembalikan spesimen ke kotak penyimpanan dan tempatkan semua slide ke dalam kotak. Lalu lepas dan buang sarung tangan. Lalu selanjutnya melakukan cuci tangan dengan 6 langkah ya. Udahlah,